Pemirsa, kembali bersama saya Husnul Huda dalam Teras TV-ku. Kita melanjutkan obrolan bersama tamu kita hari ini, Mas Sinung. Ini Kota Salatiga saat ini kan kondisinya luar biasa, berkembang terus ya, Mas. Bertumbuh ya. Dan pertumbuhan ekonomi juga nampaknya terus meningkat, kampus juga meningkat gitu ya. Kalau menurut Mas Sinung, PR apa nih yang masih harus dikerjakan oleh pemerintah yang akan datang? Iya, tentu banyak pihak saya ajak bicara ya. Saya kemarin sempat berdiskusi dengan salah satu akademisi begitu. Beberapa karya-karya tulis, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, maupun beberapa produk-produk teknologi terapan yang sempat dilombakan, sempat dipamerkan, ini belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Beberapa temuan-temuan hasil riset juga belum sempat diimplementasikan. Sangat disayangkan kalau itu kemudian hanya menjadi satu menara gading atau menjadi sebuah hiasan di perpustakaan perguruan tinggi. Maka hari ini kayaknya saatnya kita kemudian membangun kolaborasi itu dengan perguruan tinggi. Mana yang bisa kita dorong? Salah satu hal yang sempat berdiskusi dengan saya baru saja tadi, pemanfaatan sampah plastik. Sampah plastik ini ternyata hasil temuan riset menunjukkan bisa dipakai untuk bahan bakar. Apakah bahan bakar gas, apakah bahan bakar untuk kompor gas, kompor bahan bakar minyak dan sebagainya. Nah ini yang kemudian saya katakan, tolong difirmkan bagaimana tingkat kesulitan dan pembiayaannya. Sehingga ketika nanti kita bisa eksekusi, kemudian tidak membebani masyarakat. Kemudian yang kedua, soal kampung sayur. Harus diakui bahwa pasar pagi di Salatiga sangat luar biasa ya Mas. Tapi sebagian pedagang mereka di luar Salatiga. Kalau kemudian ini dijadikan satu potensi, bisa nggak kalau menjadi bagian dari usaha ekonomi produktif ibu-ibu rumah tangga? Nah ini ada anak muda, Pak Sinung, saya siap untuk bisa bekerja sama melalui program kerja Pak Sinung membuat kampung sayur. Jadi akan difasilitasi benihnya, peralatannya secara hidroponik dan sederhana begitu. Untuk kesempatan pertama adalah untuk konsumsi sendiri dulu. Kalau kemudian itu bisa berkembang dan bisa satu kampung menjadi piloting, dan itu akan menjadi bagian dari usaha ekonomi produktif. Dan yang ketiga, kampung bunga. Nah, ini kampung bunga ini tentu juga menjadi menarik. Siapa sih perempuan yang nggak suka bunga? Apakah bunga anggrek, aglonema, dan sebagainya? Salatiga seringkali mengadakan event soal pameran bunga. Ya betul. Tapi sebagian besar dari mereka datang dari luar Salatiga. Betapa kalau kemudian itu diproduksi atau dibudidayakan dari Salatiga. Nah, dari ketiga contoh ini saja yang ingin saya sampaikan kepada warga masyarakat Kota Salatiga, seeing is believing. Artinya kami akan membuat piloting itu di salah satu RW, lalu kemudian difasilitasi oleh anak-anak muda kreatif yang notabene berasal dari karya-karya ilmiah perguruan tinggi. Kita eksekusi yuk. Kalau kemudian ini bisa dilihat caranya begini. Nah, selalu akan ada pertanyaan begini, Mas. Bagaimana soal marketing? Bagaimana soal pemasaran? Sudah kita buat begini-begini, ngedornya gitu kan jadi persoalan yang dilematis gitu. Nah, tentu ini akan menjadi satu mata rantai antara hulu dan hilir ya. Sehingga dalam konteks ini kami sudah berkomunikasi juga dengan beberapa pengusaha-pengusaha yang sayur, yang bunga, kemudian tadi soal sampah yang kita olah menjadi bahan bakar itu sambutannya responsif. Artinya buktikan dulu, ajak kami, lalu kemudian setelah itu bisa diproduksi dalam konteks berapapun, kami siap untuk membiayai. Sehingga seperti yang dulu pernah kita peroleh pada waktu zaman Orde Baru ya, antara inti dan plasma itu yang kecil dapat memberikan kontribusi kepada yang besar dan yang besar menaungi. Sehingga ini menjadi satu kerja orkestrasi yang luar biasa dalam rangka pengembangan UMKM. Gitu, Mas. Dan memang sebenarnya kalau Salatiga itu kan lumayan, Mas. Pakar-pakarnya kan banyak ya. Harus, Mas. Jadi ini yang harus sebenarnya dokumen atau literatur tentang kemajuan teknologi tepat guna apapun itu tinggal kita mau yang mana gitu, tinggal kita eksekusi. Jangan sampai hanya sekedar menjadi pajangan di perpustakaan gitu. Kemarin saya sempat ketemu orang diskusi soal rumput gama apa itu namanya. Itu ternyata ketika
walaupun lulusan Jogja, tapi itu orang Salatiga ternyata. Persis. Jadi loh ini rumput baru yang dengan lebih tinggi, lebih bagus kan itu Salatiga. Artinya kan sebenarnya banyak juga yang mungkin belum terlalu muncul ke permukaan. Hal kemarin yang baru saya dapat menarik sekali dan saya membuktikan. Idul Adha Lebaran Haji kemarin. Saya berkunjung di salah satu peternak yang sapinya memang dipesan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Saya masuk ke kandangnya, tidak ada satu ekor pun lalat di sana. Aneh ya Mas ya. Tidak ada satu lalat pun masuk di kandang. Bagaimana, kan kotoran sapinya banyak nih, dan tidak berbau. Betul. 2, tidak ada lalat, dan sapinya jinak. Siapapun orang di sana boleh ngelus-ngelus gitu. Artinya dalam konteks ini saya tanya, apa nih Mas konsentratnya? Oh ini Pak ada campurannya. Oh campurannya, oh nggak mahal Pak. Nah kalau kemudian hal ini bisa menjadi contoh bagi peternak, bagi siapapun yang nanti berminat, kan ini akan menjadi satu hal yang bermanfaat begitu Mas. Iya, termasuk produksian Mas, susu. Susu itu sekarang yang terkenal kan misalnya kan di Boyolali. Ya. Padahal kemarin saya sempat main ke mana namanya Salatiga itu ada peternak susu yang itu. Ya, lurus. Wah, tempatnya sama tadi, bersih. Lurus. Dan kita bisa minum susu di samping ternak-ternaknya itu. Dan yang saya senang itu di sana ada salah satu barista ya Mas ya, barista orangnya agak punya cambang banyak, rambutnya ketol banget. Itu dia menawarkan beberapa konsep pelatihan terhadap anak-anak muda yang tertarik dalam kebaristaan itu. Dan yang tak kalah penting adalah memproduksi varian terhadap layanan kafe yang berasal dari susu maupun kopi. Sehingga tidak berlebihan kalau malam minggu kita datang ke Salatiga mau pilih kafe yang mana. Wah, asik kan. Tempat nongkrong paling asik di Salatiga itu. Kalau misalnya mandat dan amanah diberikan kepada kami, rasa-rasanya wali kota harus ngerti deh soal kafe itu. Betul. Dan jadikanlah kafe itu menjadi ruang rapat, quote and quote ya Mas. Betul. Jadi kita tidak usah menyelenggarakan rapat secara formal, tapi kongko dan nongkrong dengan anak-anak muda, warga Salatiga atau siapapun yang menjadi sedang menempuh pendidikan maupun bekerja di Salatiga itu ada interaktif yang tanpa jarak. Itu yang namanya saya sebut birokrasi casual. Saya sudah menerapkan itu 19 bulan, ya mungkin ada plus minus lah ya. Tetapi yang jelas ada saatnya birokrasi secara protokoler, ada saatnya birokrasi lebih casual, ya tanpa atribut, tetapi orang bisa leluasa. Tapi jangan memaki ya, jangan memaki. Tapi dari situ kita bisa solutif lah. Gitu. Pak ini kurang, ya saya minta maaf. Ya itu masih kurang, beri saya kesempatan memperbaiki gitu, kira-kira begitu. Dan yang dibutuhkan masyarakat juga tidak hanya sekedar formalitas, tapi tindakan nyata ketika mereka itu mengadu tentang suatu persoalan, ada respon. Persis, itu sebenarnya konsep lama sih Mas, tinggal kita bagaimana menjaga konsistensi birokrasi itu. Konsep negara hadir. Jadi orang itu mengatakan gini, kalau saya mengadu kepada siapa ya? Betul. Jadi apa ya, dulu senior itu mengatakan pada kami, beberapa pejabat di Pemprov itu apa? Ya pejabat kekinian dan masa depan itu gampang digoleki, gitu ya, gampang dihubungi. Yang ketiga orang nesunan, kan jangan nesunan ya repot ya. Tapi kadang itu pejabat itu belum merasa jadi pejabat kalau tidak susah dicari. Aku pejabat, aku itu yang harusnya. Ya, artinya gini, seiring dengan ekspektasi publik ya semakin bertumbuh, saya kira lambat laun hal itu harus dikikis deh. Kita harus siap dihubungi, siap digoleki, menjadi bagian dari solusi. Tapi paling tidak begini Mas, mungkin tidak terlalu sempurna ya, tidak ada yang sempurna, responsif saja. Jadi responsif itu penting karena masyarakat itu tahu bahwa oh iya, aku ngaduni nang kene. Itu penting itu. Ono masalah yo nelpon ke sini. Dan masyarakat itu kadang mutungan soalnya. Karena ketika jenengan misalnya masang nomor, terus kemudian masyarakat itu mengadu sekali, 2 kali tidak ada respon, besoknya sudah wegah. Maka seperti tadi saya di awal mengatakan, jangan pernah memaki kopi yang dingin, karena dia pernah hangat tapi kau biarkan kan. Pengabdian itu berat Mas. Betul. Kayak makan nasi goreng. Nasi goreng itu ada yang bilang pakai telur ya. Telurnya dicampur atau dipisah? Nah, saya bilang dipisah saja. Loh kenapa dipisah? Nggak dicampur. Untuk apa dicampur kalau nggak diajak bicara? Tapi kalau beli
Apa? ayam sama nasi jangan dicampur, Mas. Kenapa? Nanti dimakan. Ya, ya. Lanjut ini, Mas. Oke. Kaitannya dengan Salatiga ya. Tadi kan ada beberapa hal yang kemudian butuh sentuhan-sentuhan gitu ya, mulai di kafe, mulai di pertanian, taman dan sebagainya. Mungkin ada perubahan besar yang fundamental mungkin yang mau ditawarkan sama Mas Sinung kepada masyarakat itu, masyarakat Salatiga itu kira-kira apa, Mas, yang ada nggak gitu yang salah satu hal ya, Mas ya, yang harus diakui sebenarnya kita tidak memunculkan hal baru, tetapi ada nilai-nilai kesejarahan. Mas Yuda masih ingat bahwa Salatiga adalah merupakan kontributor terhadap atlet olahraga nasional. Lalu kenapa di Salatiga tidak ada sport center? Tahu yang saya maksud ya? Lalu kalau kemudian ini menjadi bagian dari penghormatan dan penghargaan kita kepada pendahulu-pendahulu kita di masa lalu, maka salah satu hal yang akan kami tawarkan adalah yuk kita akan bersama-sama, apakah lewat kolaborasi atau mendorong kepada program strategis nasional PSN untuk membangun sport center di Salatiga. Sehingga dalam konteks itu menjadi salah satu pilar penghargaan kita dan mempertahankan Salatiga sebagai kontributor atlet nasional. Ya, tidak hanya sekedar untuk mengejar, tapi juga penghargaan bagi masa lalu, prestasi masa lalu dengan adanya sport center, semacam fasilitas-fasilitas olahraga. Selain secara paralel juga kita pada saat peringatan Hari Olahraga Nasional itu juga memberikan semacam tanda cinta kepada ahli waris, karena ada yang sudah wafat mendahului tapi istri maupun anaknya masih ada. Ini yang salah satu krusial yang perlu kita tawarkan, sport center, karena beberapa aset tanah maupun aset bangunan dari pemerintah Kota Salatiga yang masih idle, yang masih belum dimanfaatkan, dan itu bisa kita kolaborasikan. Artinya bisa dimaksimalkan. Nah, pertanyaannya tentu biayanya kan besar. Oh tentu. Apakah APBD mampu? Pasti. Jadi ini yang perlu kita diskusikan. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, ya ini agak lama, ceritanya terpanjang. Kemudian kita perlu kolaborasi dengan apakah tawaran investor di dalam pengelolaan membangun sport center itu. Selain itu, yang kedua, menjadi salah satu monumen sebagai kota tertoleran. Di sana ada yang namanya Taman Wisata Religi atau TWR, yang hari ini belum selesai semua, lahannya sudah ada nih. Aksesnya jalan sudah ada, pagarnya sudah ada, tapi bangunannya belum ada. Nah ini yang mencoba akan terus kita lakukan supaya menjadi terdengar, ya Kota Salatiga memang pantas sebagai kota tertoleran dengan adanya Taman Wisata Religi. Dan situ menjadi pusat studi seluruh agama. Itu sudah proses ya? Ini lokasinya sudah ada, lahannya sudah siap, pagarnya sudah ada, aksesnya sudah ada, bangunannya belum ada. Berarti tinggal bangunannya itu. Persis. Ya. Oh iya. Terus ini Mas, mungkin yang terakhir, harapan Mas Sinung atau pesan-pesan Mas Sinung. Tapi juga kampanye terus pilihlah saya enggak. Harapan dari Mas Sinung untuk masyarakat Salatiga dalam pilkada yang akan datang. Tentu gunakanlah hak pilih Anda secara bijak dan senantiasa berdoa. Mudah-mudahan Kota Salatiga memperoleh pemimpin yang takut kepada Tuhan dan mencintai rakyatnya. Itu saja. Intinya adalah takut pada Tuhan dan mencintai rakyatnya. Insya Allah kalau pemimpinnya sudah takut pada Tuhan dan mencintai rakyatnya, ya insya Allah pembangunan juga akan lancar. Amin. Terima kasih Mas Sinung. Terima kasih pemirsa. Kita tadi sudah diskusi banyak dengan Mas Sinung terkait dengan rencana bagaimana majunya beliau di Kota Salatiga. Terima kasih. Acara ini sepenuhnya didukung oleh Ruang Furniture, Jalan Dr. Cipto nomor 183B Semarang, telepon 081 325 85 3636. Terima kasih pemirsa, kita jumpa dalam season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.
Ya, Oke, sambil ya, ngopi. apa namanya, taman wisata religi itu penting itu. Karena dia betul harus akhirnya udah jadi,